Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung akhir dari bulan Sya'ban ini, beliau senantiasa memberikan ta'lim, pengajaran, bimbingan dan tuntunan kepada umat sebagai bentuk wujud dan kasih sayangnya beliau kepada umat ini, yang melebihi cinta dan kasih sayangnya kita ini kepada beliau. Maka pernah para sahabat melihat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Ketika itulah para sahabat menghampiri beliau dan mereka pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat dirimu menangis ya Rasulullah? Apakah ada seseorang yang menyakiti perasaan dirimu ya Rasul?" Apa jawab baginda Rasul kepada sahabat ketika itu? "Wahai sahabatku, tidak ada yang menyakiti perasaan dan hatiku. Akan tetapi aku menangis karena aku rindu, aku cinta dan teringat dengan saudara-saudaraku." Lalu sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul, yang senantiasa setia berjuang untuk menampingi dirimu ya Rasulullah dalam menegakkan agama Allah, bagaimana tegaknya kalimatullah di muka bumi ini?" Apa jawaban beliau, Bapak Ibu? "Kalian ini bukanlah saudaraku. Kalaulah kami ini bukanlah saudaramu ya Rasulullah, lalu siapakah kami ini ya Rasul?" Apa kata Rasul? "Kalian semua adalah sahabat-sahabatku yang terbaik, yang senantiasa setia mendampingi akan diriku ketika aku berdakwah dan berjuang menegakkan kalimatillah ini. Namun saudaraku itu, wahai sahabat-sahabatku, itu adalah orang-orang yang jauh hidupnya setelah aku wafat, di mana mereka tidak pernah melihat wajahku dan bertatap wajah dengan aku secara langsung. Dia tidak pernah secara langsung mendengarkan kalam-kalam aku dan nasihat aku. Akan tetapi mereka itu tetap beriman kepada aku, beriman kepada Allah, dan mereka tetap melaksanakan apa yang aku ajarkan pada saat hari ini sampai habisnya dunia ini. Itulah yang membuat aku itu teringat lalu aku menangis." Begitulah bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau, Bapak Ibu, kepada diri kita ini, melebihi cinta dan kasih sayangnya kita ini terhadap beliau. Satu ketika beliau pernah bertanya kepada malaikat Israel, bagaimana sakitnya rasa ketika ruh itu melepaskan namanya tubuh jasmani ini, Bapak. "Wahai malaikat Israel, cobalah engkau berikan kepada aku bagaimana sakitnya rasa ketika ruh itu lepas meninggalkan jasad ini." Maka ketika itulah dilakukan oleh malaikat Israel, dan pada saat itulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan ruh itu lepas daripada tubuh itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, Bapak Ibu, atau seperti 700 kali bacokan pedang. Begitulah rasa sakitnya mati yang beliau alami. Dan ketika itu pula lah beliau mengatakan kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, alangkah sakitnya ruh itu melepaskan namanya tubuh ini. Apakah umatku akan merasakan seperti itu juga, wahai Israel, sama seperti aku?" "Wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan terhadap dirimu ya Rasul? Ketika aku menarik ruh itu lepas daripada tubuhmu ya Rasulullah, aku telah melepaskan itu dengan penuh dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan kehati-hatian dan kemahalembutan. Walaupun engkau telah mencabut ruh itu daripada tubuhku dengan penuh cinta dan kasih sayang dan penuh dengan kehati-hatian, tapi aku merasakan pedihnya tubuh ini seperti kambing yang dikuliti hidup itu. Apatah lagi umatku ya Israel, tentu ia lebih merasakan sangat dahsyat sakitnya daripada aku. Wahai Israel, kalaulah boleh, aku bermohon kepada Allah, tolonglah engkau sampaikan kepada Allah atas izin dan permintaan aku ini kepada Allah. Biarkanlah rasa sakit ruh itu lepas daripada tubuh dan jasad daripada umatku itu, biarlah aku menanggungnya supaya mereka tidak berpaling daripada agama Allah yang benar ini."
Begitulah Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayangnya beliau terhadap kita ini melebihi cinta dan kasih sayangnya kita terhadap beliau. Sampai-sampai sakitnya rasa maut itu yang dirasakan nanti daripada setiap daripada umatnya. Biarkanlah beliau yang menanggungnya. Biarlah rasa sakit itu ditumpukan kepada beliau. Supaya kita ini tetap istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Supaya kita tidak berpaling daripada kebenaran ini. Biarlah aku menanggungnya, kata Rasulullah. Maka disinilah baginda Rasul, Bapak Ibu, memberikan pandangan, semangat dan motivasi kepada umat ini. Dan merangka menyambut dan menyongsongnya datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, barokah dan maghfirah ini. Apa kata beliau? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa di antara umatku yang mana hati dan jiwanya bahagia, senang dan gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan haramkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Tentunya kebahagiaan dan kegembiraan seorang hamba untuk menyambut dan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat dan barokah itu, Bapak Ibu. Tentulah kebahagiaan dan kegembiraan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang mana hati dan jiwanya itu telah penuh dengan roja, harap untuk mendapatkan belayan cinta dan kasih sayang serta rahmat dan ampunan Allah. Jikalau kita telah beribadah, bekerja dan berusaha 12 bulan dalam 1 tahun, mungkin ada 11 bulan itu kita banyak lalai dan lengah. Banyak kita ini melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang zahir maupun yang batin, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Namun karena Allah itu Rahman dan Rahim, Allah itu Maha Cinta dan Maha Kasih Sayang, melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda terhadap diri kita, maka Allah memberikan peluang yang terbaik buat hambanya. Rasulullah membukakan rahasia 1 bulan yang terbaik bagi umatnya, yaitu bulan suci Ramadan. 1 bulan suci Ramadan itulah momentum yang terbaik buat diri kita. Untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal. Bagaimana kita betul-betul pulang dan kembalinya pada saat usia umur itu telah habis pada diri kita. Kembalinya kita dalam keadaan fitrah. Kembalinya kita dalam keadaan suci. Kayaumin waladathu ummuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir dari rahim ibunya. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh baginda Rasul. Dan yang menjadi harapan dan keinginan Allah terhadap diri kita. Begitu cinta dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita, melebihi cinta dan kasih sayangnya seorang ayah dan ibu terhadap anaknya. Pernah baginda Rasul, Bapak Ibu, memberikan suatu pertanyaan kepada sahabat. Apakah seorang ayah dan seorang ibu, orang tuanya, akan tega dia akan membakar anaknya? Lalu apa kata sahabat? Tentu ya Rasulullah, seorang ayah dan ibu dan orang tua tidak akan pernah tega akan membakar anaknya. Kalaulah orang tua tidak akan pernah tega membakar anaknya hidup-hidup, maka ketahuilah wahai sahabatku, kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang lagi kepada hambanya. Allah lebih cinta kepada hambanya, melebihi cinta dan sayangnya orang tua terhadap anaknya. Maka disitulah Allah mengutarakan, inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan sumahtada. Wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu. Aku adalah zat yang maha pengampun. Siapa di antara hambaku yang pernah berbuat dosa dan kesalahan, yang zahir maupun yang batin, andai kata dosanya itu sepenuh langit dan bumi, dosanya sebanyak buih di lautan. Wahai jantung hatiku, kata Allah, ingatlah bahwa rahmat dan ampunan diriku itu lebih besar dan lebih luas dibanding dosa dan kesalahan kamu yang pernah kamu lakukan sepanjang hidupmu, kata Allah. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Kalaulah rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas, lebih besar dibanding dosa dan kesalahan kita, itu artinya siapa di antara hambaku yang rujuk dan kembali kepada aku, lalu dia beriman kepada aku dan beramal soleh, maka aku terima taubatnya, aku ampuni dosa-dosanya, karena aku ini adalah maha pengampun. Inni la ghafarun, aku ini maha pengampun.
Liman taba wa amana wa amila sholihan sumahtada. Bagi hambaku yang datang dan rujuk kembali kepada aku, seandainya dia datang kembali kepada aku dengan jalan berjalan, maka aku sangat gembira untuk menyongsong akan kehadiran dirinya itu dengan cara aku berlari kepada dirinya. Begitu sangat bahagianya Allah. Begitu sangat senang dan gembiranya Allah menyambut dan menyongsong kehadiran hamba untuk rujuk dan kembali kepada dirinya. Setelah dia rujuk kembali kepada aku, kata Allah, dia bertobat kembali kepada aku. Kemudian dia istiqomah. Dia tetap yakin sampai habis usia umurnya bertuhan kepada aku. Dia tidak ragu dengan diriku. Tidak ragu dia dengan jaminan dan kemampuan aku. Dan tidak pula dia khawatir dengan janji aku, kata Allah. Wa amila sholihan sumahtada. Kemudian dia tetap selalu istiqomah, beramal soleh, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku. Apa yang aku perintahkan kepada diri mereka, mereka senantiasa bersifat sami'na wa ata'na sampai habis usia umurnya, kata Allah. Lalu dia selalu istiqomah di atas jalan hidayah dan petunjuk itu. Maka aku ampuni dosanya, aku terima taubatnya, dan aku naikkan makomnya di sisi aku, kata Allah. Aku jadikan dia menjadi kekasih. Begitu Allah Bapak Ibu. Begitu pula lah baginda Rasul membukakan tabir dan rahasia di bulan Ramadan ini. Kalaulah kita lihat saudara kita, sahabat-sahabat kita, Ramadan yang lalu masih bersama-sama kita di majelis ini, masih sholat tarawih di sini, buka bersama di sini. Tapi hari ini dan malam ini, untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang tidak beberapa hari lagi, Bapak Ibu, mereka itu tidak lagi ikut bersama-sama kita. Apakah tidak beruntung kita? Apakah tidak bahagia dan gembiranya kita? Bahwa hari ini, malam ini, dan detik ini, Allah masih berikan kita rahmat dan anugerah untuk bisa kita menunaikan dan melaksanakan ubudiyah di bulan Ramadan yang beberapa hari lagi. Maka sebagai seorang hamba yang telah kasab, yang telah bersinar hati dan jiwanya dengan cahaya nur ilahi, yang mana batinnya telah tajam untuk mengenal dan menyaksikan Allah, dan ia sadar satu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Namun kembalinya kita kepada Allah itu, Bapak Ibu, bagaimana awalnya kita itu bersih, fitrah, makrifat. Kembalinya kita juga dalam keadaan bersih, fitrah dan makrifat. Karena yang bisa kembali kepada Allah, diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci. Yang bisa kembali kepada Allah dan yang memiliki surga yang bersih, mesti dengan diri yang bersih pula. Maka inilah suatu momentum yang terbaik buat diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu dengan hati yang gembira, hati yang bahagia, yang dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan coba membuka tabir rahasia Ramadan ini. Karena baginda Rasul mengungkapkan akan rahasia itu kepada kita ini. Bagaimana kita betul-betul rojak hati dan jiwa kita itu bersandar kepada Allah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullah Ramadan. Andai kata Rasulullah, jikalau seandainya, seumpamanya, seluruh umatku, kata Rasul, tahu dia kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, tahu kita akan rahasia di balik bulan suci Ramadan, kata Rasul, latamannau an takuna sanatu kullah Ramadan. Pasti semua umatku itu berkeinginan satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Kalau mereka tahu, kata Rasulullah. Tentu apa rahasianya Bapak Ibu? Sehingga kita bersemangat bagaimana satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan bukakan rahasia apa yang disampaikan oleh baginda Rasul terhadap umat ini.